Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cedik pandai, adik-adik, tokoh masyarakat, anak-anakku, para pelajar yang subuh ini dibawa orang tuanya, dibawa guru sekolah, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua hamba-hamba dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang akan kita kaji subuh ini diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam kitab karya Imam Al-Hakim, Zakarahul Hakimu fi tarikhihi, disebutkan oleh Al-Hakim dalam kitab tarikh, dalam kitab tarikhnya. Maka bagi yang menulis menterjemahkan di ujung dalam kurung HR Al-Hakim, riwayat Al-Hakim, koma dalam kitab tarikh. Karena kalau disebutkan hanya dalam kurung HR Hakim, konotasinya adalah disebutkan Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, padahal ada kitab yang lain. Begitu juga dengan HR Al-Bukhari. Kalau hanya disebut HR Al-Bukhari, berarti konotasinya hadis riwayat Al-Bukhari dalam Sahih. Tapi kalau riwayat Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, maka mesti disebutkan HR Al-Bukhari, dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Ini etis, amanah ilmiah. Jangan sampai yang membaca salah baca, lalu dia cari di kitab yang dia sangka tempat letak hadis ini ternyata tidak ada, menimbulkan fitnah. Disebutkan Al-Hakim dalam kitab tarikhnya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, wailun, wail, celaka. Makanya dalam Quran ada kita baca, fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat. Neraka wail bagi orang yang salat. Ada kata itu mengandung dua makna. Fawailun, celakalah dia, binasalah dia, hancurlah dia. Wail, neraka wail lah baginya. Karena ada neraka sakar. Ma salakakum fi sakar. Kenapa kalian masuk dalam neraka sakar? Lam nakum minal musallin, kami tidak salat. Wa lam nakun nut'imul miskin, kami tidak beri makan orang miskin. Ini tentang masalah nama-nama dan penghuninya. Sedangkan di awal hadis ini dikatakan wailun, celaka. Dalam ayat ada pula ayat lain digunakan kata wail. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah mereka yang membawa-bawa cakap, yang mengadu domba, membawa pemberitaan yang tidak benar, palsu, membawa-bawa berita-berita bohong untuk menimbulkan pertikaian. Wail. Dalam hadis pula digunakan ada kata wailun lil aqab, celakalah tumit-tumit. Hadis riwayat Abu Hurairah. Kenapa disebut celaka tumit? Celaka tumit yang ketika berwudu disiramkan air kena ujung kaki saja, hidupkan keran atau disiram ujungnya saja, tumit tak basah. Maka kata Nabi, wailul lil aqab, celakalah tumit-tumit yang tidak terkena air ketika berwudu. Dalam hadis ini di awalnya dikatakan wailun, celaka. Siapa itu yang celaka? Li ummati, umatku, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi mengatakan wailul lil yahud, memanglah Yahudi celaka. Kenapa Yahudi celaka? Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, celaka mereka karena mengatakan Allah punya anak namanya Uzair. Wailun lil nasara, celaka orang Nasrani. Kenapa mereka celaka?
Karena mereka mengatakan Isa anak Tuhan. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Al-Masih anak Allah. Maka kita setiap kali menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhana, maha suci dia. Tak mungkin dia punya anak, tak mungkin dia punya istri. Wa ta'ala, maha tinggi dia dari sifat-sifat yang disebutkan manusia. Subhanallah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci dia daripada sifat-sifat yang disebutkan oleh mereka. Mereka katakan wa qalatil yahudu yadullah maghlulah. Orang Yahudi mengatakan tangan Tuhan terbelenggu. Wa qalatil yahudu, orang Yahudi berkata, yadullah maghlulah, tangan Tuhan terbelenggu. Mereka lah yang terbelenggu. Kalau ada mengatakan celaka Yahudi, celaka Nasrani, celaka Majusi, karena menyembah yang tak layak disembah, karena menodai kesucian Allah. Tapi dalam hadis ini dikatakan Nabi, wailun li ummati, celaka umatku. Siapa umatku yang celaka itu? Masukkah kita ke dalamnya? Na'udzubillah wal a'yadzubillah wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Subuh ini kita sedang mengukur diri kita, apakah kita masuk yang celaka atau selamat. Kalau masuk supaya segera bertaubat mencari jalan kebenaran. Kalau sudah selamat supaya tetap istiqomah di dalam keselamatan sesuai dengan doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Wailun li ummati, celakalah bagi umatku. Siapa itu? Min ulama isu. Dua kata yang kontradiktif. Ulama su. Kalau disebut juhala su, itu sejalan. Juhala jamak dari jahil. Jahil orang goblok, bodoh, dungu. Juhala jamaknya. Su jahat. Orang bodoh jahat. Gara-gara bodoh itu dia menjadi jahat. Dia tidak tahu hukum hakam, lalu dia melanggar aturan-aturan, maka dia menjadi jahat. Tapi yang kata Nabi terlaknat, celaka, binasa ini adalah min ulama isu, ulama yang jahat. Dua kata yang kontradiktif. Ulama diambil dari kata ilm, ain lam mim. Orang yang punya pengetahuan. Satu orang alim, dua orang alimani, tiga orang ulama. Jadi penggunaan kata dalam sambutan orang kita yang terhormat, alim, ulama, cerdik, pandai, itu dua-dua ada disebut. Sudah alim, ulama lagi. Itu ulama kami itu. Kalau satu orang tak usah pakai jamak, Pak Mubazir, itu orang alim di antara kami. Tapi kalau dia ada tiga orang ulama, makanya disebut Majelis Ulama Indonesia. Ulama usu, ulama alim, berilmu, tapi su, jahat. Makanya sahabat pun heran ketika Sayyidina Umar ibn al-Khattab pernah berkata, inna akhwafa ma akhafu alaikum, yang paling aku khawatirkan di antara perkara hal yang paling mengkhawatirkan menimpa kamu nanti adalah al-munafiqul alim. Al-alimul munafiq. Orang berilmu tapi munafik. Maka sahabat yang mendengar berita ini bertanya, kaifa yakunu munafiqan aliman? Bagaimana mungkin seorang yang munafik bisa alim? Ini kan dua kata yang kontradiktif. Kalau orang jahilun munafiqun, sejalan. Orang jahil munafik. Bagaimana mungkin orang alim bisa munafik? Kata Umar menjawab, alimul lisan, munafiqul qalbi wal amal. Lisannya alim, kata-katanya santun, tapi hatinya munafik dan perbuatannya munafik. Maka tidak ada yang lebih membahayakan daripada umat ini adalah selain daripada ulama usu, ulama yang jahat. Makanya Al-Imam Al-Ghazali meninggal tahun 505. Mudah mengingat Al-Ghazali. Imam Ghazali meninggal 505 Hijrah. Dia yang punya kitab sampai hari ini, kitabnya dibaca di seluruh pesantren-pesantren di Indonesia. Ihya Ulumuddin, panjang lebar dia bahas tentang pembahasan ulama usu, ulama yang jahat, ulama
yang mulutnya pandai tapi hati yang tidak baik. Dan itu tidak hanya terjadi pada kita. Kalau kita membahas itu, nanti orang akan mengatakan, Ustadz membukakan aib sendiri. Kata pepatah orang Melayu, menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Itu bisa terjadi pada ulama, dalam tanda kutip, orang berilmu dalam agama apapun. Ada paus, namanya paus Innocent. Innocent artinya tak berdosa. Jadi kalau ada orang mau tak berdosa, buatlah nama. Siapa nama kamu? Innocent. Tak berdosa. Tapi hidupnya penuh dengan dosa. Pemerkosaan, perzinahan, perselingkuhan, mabuk, menjual emas gereja. Ustadz jangan ngomong tentang masalah agama orang lain. Ini penistaan agama, nanti dituntut. Berani Ustadz? Bukan saya yang ngomong, saya kan sedang cerita. Saya menceritakan tentang isi buku yang menulis orang Kristen sendiri. Apa judul bukunya? The Dark History of the Pope. Dark, gelap, hitam, kelam, histori, sejarah, pope, paus, sejarah hitam para paus, paus Innocent, luar biasa. Ada paus Sergius berzina, melahirkan anak, lalu anaknya itu punya anak lagi, penuh dengan penistaan, penodaan terhadap agama. Salah satu mengapa orang barat itu benci kepada agama, kenapa mereka menjadi sekuler, mengapa mereka menjadi anti agama, menjadi ateis, berakhir dengan hidup tanpa agama, itu gara-gara ulama usu, ulama yang jahat. Salman Al-Farisi menyembah api. Farisi orang Persia. Tapi lama-lama dia berpikir, tak mungkin api ini yang menciptakan aku. Mana mungkin api? Di Persia ada api abadi. Sampai hari ini kalau ada acara olimpiade internasional, mereka mengambil obor api abadi dari Persia yang tak padam untuk selamanya. Tak mungkin api ini menghidupkan kami. Akhirnya dia mencari agama. Merantau dia dari Persia ke Damaskus. Di Damaskus ada agama Kristen Ortodok. Lama dia ikut Kristen. Lama-lama dia benci. Kenapa? Karena ulama usu. Pendeta-pendeta yang mengatakan marilah hidup sederhana, marilah, tapi ternyata di balik itu dia intip menumpuk harta emas dari surat-surat pengampunan dosa. Siapa yang mau dosanya diampunkan, silakan duduk di kursi pengampunan dosa, nanti bayar sekian. Pendeta, saya ini banyak silap, banyak sholat, sudah berzina, sudah ini. Saya tolong diampunkan dosa saya. Kamu mau dosanya bersih? Iya, wani piro. Oleh sebab itu Salman Al-Farisi kecewa dengan agama ini. Akhirnya dia pun mendengar ada seorang nabi akhir zaman di Jazirah Arab. Maka dia pun melanjutkan pertualangan dan bersyahadat di hadapan Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan tidak meninggalkan Islam sampai mati. Kenapa? Karena sesuai ucapan dengan perbuatan dalam diri Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itulah yang membuat sahabat itu tegar. Karena kalau orang itu sudah ulama usu, itu pun terjadi pada agama yang lain. Siddhartha Gautama setelah bersemedi di bawah pohon Bodhi, lalu dia mendapatkan pencerahan katanya. Lalu kemudian dia punya murid-murid. Ternyata murid-murid sang Buddha itu juga mengalami penyakit ulama usuk. Jadi kalau sudah cerita ulama usuk, jangan nanti, tengok nih, ustadz kalian sendiri yang ngomong bahwa kalian ulama usuk. Buka kan, semuanya terjadi pada agama apapun. Murid sang Buddha, para pertapa terbagi dua. Setelah mereka bertapa di kuil, lalu kemudian yang satu pergi ke kota, berhasil menjadi penjilat penguasa, menjadi ulama usu di kerajaan. Sedangkan yang satu tetap tinggal di hutan, memakan ubi rebus. Sampai pada suatu hari bertemulah yang tetap soleh di dalam hutan dengan segala kesederhanaan, dengan yang menjual keyakinan menjadi penjilat penguasa. Apa kata si penjilat ulama usu? Hai sahabatku,
Seandainya engkau pandai menjilat seperti aku, maka kau tak perlu makan ubi rebus sepanjang umurmu di dalam hutan. Apa kata yang makan ubi rebus? Andai kau merasakan nikmatnya makan ubi di dalam hutan, maka kau tak perlu menjadi penjilat dan menjadi orang yang jahat. Dua dialog. Ustaz baca di mana tuh? Di buku agama Buddha. Punya? Enggak. Ke toko buku saya baca-baca. Pas terbuka, saya asal lewat-lewat tuh saya tengok menarik, saya buka. Terbuka satu, tentang ini. Pas ke Pustaka Suman HS jalan-jalan, saya baca Darmo Gandol Gatoloco. Katanya Nabi Adam punya anak banyak sekali. Salah satu anak Nabi Adam itu orang Jawa. Itulah nabinya kejawen. Itulah mereka yang tak mau masuk Islam. Tapi begitu datang Wali Songo, maka langsung diislamkan kerajaan Demak dan semuanya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang tetap bertahan, maka mereka tak meyakini Muhammad yang orang Arab. Mereka maunya, yaitulah yang anak dari Nabi Adam tadi. Tak siapa namanya, carilah buku itu ada di Suman HS. Tapi bukan berarti Wali Songo ulama usu. Wali Songo ulama yang baik. Mereka mengislamkan Pulau Jawa dengan asimilasi budaya dan mereka tetap menegakkan agama Allah. Mereka tidak menjilat penguasa. Tapi kata Nabi SAW, ada ulama usu, ulama yang jahat. Bagaimana sifatnya? Yattakhiduna hadzal ilma tijaratan, menjadikan ilmu agama ini sebagai perniagaan, perdagangan. Yabi'una min umara'i zamanihim, dan mereka menjual agama ini kepada siapa? Umara, pemimpin-pemimpin mereka. Dijadikannya agama ini sebagai barang dagangan, dipolesnya fatwa, dipolesnya pendapat-pendapat, dipolesnya ayat-ayat, pakai hadis-hadis karena dia berilmu. Untuk apa? Tijaratan, barang dagangan. Yabi'una, dijualnya. Kepada siapa dijualnya? Min umara, kepada pemimpin zamanihim, di zaman yang hidup. Untuk apa? Ribhan li anfusihim, untuk keuntungan pribadi, ormas, partai, kepentingan sesaat. Ini yang terjadi sekarang. Bingung umat ini menengok. Partai Islam, lambang Islam, kenapa menjual fatwa? Kenapa mendukung pemimpin kafir? Heran orang. Subuh nih jawabannya. Inilah dia hadisnya. Jangan heran saudaraku. Nabi sudah menyebutkan ini 14 abad yang lalu. Bahkan ustadz-ustadz kita yang lurus-lurus pun hampir terjebak. Saya dapat iklannya. Saya tengok, ini tak betul. Saya sampaikan, jangan ikut ustadz. Nanti terjebak ke dalam. Ustadz ini lurus-lurus tabung aja, macam lewat di paralon. Tengok dulu ustadz. Antum punya nama baik, dijebak orang, nanti duduk satu majelis sama orang penjual agama. Hati-hati, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Ulama harus mengerti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang ini adalah bukan orang jahil, dia orang berilmu. Al-juhala bilibasil ulama. Mereka memakai pakaian-pakaian ulama, sorban-sorban ulama, jubah-jubah ulama, tapi isinya adalah syaitan. Kadang kita suuzon dengan anak-anak muda nih. Saya naik pesawat, duduk di belakang, di depan ada anak muda pakai celana jeans, rambut anak-anak muda itulah. Kalau rambut ustadznya gitu, rambut anak muda, wah, pakai baju kaos, pakai earphone. Saya nengoknya dari belakang, ini anak muda ini penghuni neraka. Jadi tak berapa lama digulungnya earphone-nya, masuknya ke depan, duduk dia, dipukul-pukulnya kursi itu. Astagfirullah. Tak pula saya minta maaf sama dia. Takkan saya minta maaf ya, udah tadi udah selesai. Ternyata casingnya setan, isinya malaikat.
Tapi sekarang ini banyak bajunya koko, isinya setan. Bajunya jubah, isinya setan. Bapak-bapak yang berjubah jangan tersinggung. Bagus sudah. Baik. Memakai ayat-ayat dipakai. Tafsir. Saya sudah baca tafsir ini. Sudah baca tafsir ini. Nabi sudah mengatakan. Ulama usu'. Mereka nanti akan muncul, kata Nabi SAW. Yattakhiduna hadzal ilma tijaratan. Dijadikannya agama ini sebagai tijarah, barang dagangan. Siapa yang mau beli fatwa ini? Siapa yang mau beli pendapat ini? Saya sudah godokkan ini dari kitab usul fikih, dari kitab fikih, dari qawaidul fikih, dari tafsir klasik, dari tafsir ini. Saya sudah baca, bahasa Arab mantap, balaghah oke, nahunya hebat, menghafalnya mantap. Tapi untuk apa? Yabi'una, mereka jual barang ini karena ada kepentingan di balik itu, simbiosis mutualisme. Ada yang punya barang ingin keuntungan, ada yang punya uang dan ingin memanfaatkan ini. Maka umat Islam yang tidak punya pendidikan hanyut bagaikan kiambang. Kemana air deras, kesanalah dia pergi. Dengan nama ormasnya, dengan nama besarnya, dengan kiai haji, profesor, doktor, dengan nama melambung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sampai kita di zaman itu rasanya sudah, maka balik kepada tuntunan. Betul kata Nabi, man ya'ish ba'di, kalau kalian hidup sesudah aku nanti, fasayara ikhtilafan katsira, kalian akan menengok silang pendapat, bermacam-macam ikhtilafan katsira. Bagaimana nanti kami ya Rasulullah? Alaikum bisunnati, pegang sunnahku. Tengok aturan yang sudah aku buat. Wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ikut sunnahku, ikut sunnah khulafa'ir rasyidin yang memberikan jalan pencerahan. Dengan jalan itu kalian bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih. Addu 'alaiha bin nawajiz. Kalau kalian sudah dapat, gigit pakai gigi geraham. Petir menyambar, kilat nampak, tapi dia tak akan lepas. Kenapa? Karena kalian sudah mengetahui kebenaran. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang yang sesat tak akan dapat menyesatkan kalian. Dengan syarat apa? Idza tadaitum, kalau kalian tahu jalan. Kalau kalian tahu jalan, maka tak ada satupun yang dapat menyesatkan kalian. Tapi kalau kalian tak tahu jalan, banyak super taksi yang akan membuat kalian mutar-mutar. Super taksi jangan tersinggung. Tak semuanya jahat, tapi ada juga yang yang membuat orang mutar-mutar, hanya ingin menaikkan argo supaya terus berputar. Ribhan li anfusihim, untuk keuntungan semata. Masuk WhatsApp, Ustadz Somad, ini kalau sampai partai Islam tidak mendukung orang kafir ini, nanti akan musnah partai Islam ini dari permukaan dunia. Akan hilang partai Islam ini dari Indonesia. Oleh sebab itu kita mesti mendukung orang kafir ini. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, illa man ukriha. Kalau kita dalam keadaan terpaksa, maka kita boleh mendukung orang kafir dengan syarat wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Yang penting hati tetap beriman. Memukau juga dalilnya. Disangkanya saya tak tahu. Kalau saya tak tahu, bisalah. Oh, betul juga ya. Mulut kita kafir tak apa-apa. Kita dukung orang kafir tak apa-apa. Yang penting hati kita tetap beriman. Kita dalam keadaan tertekan nih. Saya kasih 3 jawaban. Pertama, ayat itu terkait dengan orang yang bernama Ammar bin Yasir. Nama anaknya Ammar, nama ayahnya Yasir, nama emaknya Sumayyah. Satu keluarga budak hamba sahaya berkulit hitam. Ammar, Yasir, Sumayyah. Nama tuannya Abu Jahal. Nabi lewat di depan rumah mereka. Nabi mendengar satu keluarga ini sedang berteriak, tolong, tolong kami. Nabi tak bisa menolong dalam keadaan lemah.
Sampai-sampai Sumayyah akhirnya mati syahid. Perempuan syahid pertama dalam Islam, Sumayyah, ditombak jantungnya oleh Abu Jahal. Mati Sumayyah. Sedangkan Ammar disiksa sampai hilang kesadaran. Tak lagi sadar mengucapkan kata-kata kekafiran. Datang sahabat melapor ke Nabi, "Ya Rasulullah, kami sedih." Kenapa sedih? Kawan kami Ammar sudah kafir. Kami dengar kata-kata kafir keluar dari mulutnya. Inilah orang yang dibela oleh Allah langsung. Ayat turun membela Ammar. Orang yang curiga, khawatir Ammar sudah kafir, turun ayat, "Illa man ukriha." Dia tidak kafir. Kenapa? Kata-kata kafir keluar dari mulutnya karena dia dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Mulutnya mengeluarkan kata kafir, tapi hatinya tetap beriman. Itu berlaku pada Ammar bin Yasir karena mereka berada di kota Makkah dalam keadaan tertekan. Ayat ini tak bisa dipakai partai Islam karena saat ini partai Islam bukan dalam keadaan seperti Ammar bin Yasir. Partai Islam sedang kuat. Memangnya partai Islam Jakarta itu dalam keadaan tertekan? Siapa yang menekan dia? Ini banyak sekarang orang pura-pura tertekan. Aku sedang tertekan. Siapa nekan ente? Tak ada. Gimana ente tertekan tak ada yang nekan? Tak bisa. Ini namanya qiyas ma'al farik. Qiyas, analogi bisa dipakai kalau sesuai rukun syarat qiyas. Quran, hadis, ijma'. Qiyas. Qiyas bisa dipakai. Tapi mengkiaskan partai Islam yang berkuasa di negeri Muslim terbesar di dunia dengan segala kekuatannya, mengkiaskan diri seperti Ammar bin Yasir yang tertekan, qiyas ma'al farik, batil, tak bisa dipakai. Yang kedua, bahwa yang mengatakan kalau partai Islam tidak memilih orang kafir ini, nanti partai Islam akan bubar dari negeri Indonesia Raya ini. Ini tidak ada satu pasal pun Undang-Undang Dasar 1945, KUHP, Perpu, Kepres, apapun namanya di Indonesia, tunjukkan sama saya. Mana? Tidak ada satu pun pasal yang akan mengatakan bila partai Islam tidak mendukung si kutil babi ini, nanti akan menjadi hilang di negeri ini. Tidak ada. Ini dibuat-buat ketakutan yang luar biasa. Fobia. Tidak ada. Apa yang ditakutkan? Yang ketiga, sesungguhnya fitnah besar yang sedang melanda umat kita sekarang ini, Allah hanya ingin menunjukkan antara Ubay bin Ka'ab atau Ubay bin Salul. Sama-sama Ubay. Ente pilih mana? Jadi Ubay bin Ka'ab atau Ubay bin Salul? Siapa ini Pak Ustadz? Itulah untungnya tak tahu. Ubay bin Ka'ab itulah dia yang dipanggil oleh Umar bin Khattab jadi imam pada saat solat tarawih di zaman Umar. Sana solat setumpuk di sana, satu kumpul di sana. Kata Umar, alangkah indahnya kalau dikumpulkan jadi satu. Yang jadi imamnya siapa? Ubay bin Ka'ab. Ketika meninggal 70 penghafal Quran, lalu kemudian datang Umar menghadap Abu Bakar. Hai Abu Bakar Siddiq, ya aku khawatir karena 70 penghafal Quran sudah meninggal. Aku khawatir nanti Quran ini hilang. Karena dia cuma ditulis di pelepah korma, di tulang onta, di batu yang ceper, lepes. Belum ada lagi kertas. Karena waktu itu belum ada Riau andalan pulp and paper. Aku khawatir nanti Quran ini akan hilang dari permukaan bumi karena penghafalnya sudah banyak yang mati syahid. Bagaimana kalau Quran ini kita tulis? Kata Umar, ini usulku Umar. Abu Bakar, kata Abu Bakar, aku takut menuliskan Quran dalam satu buku karena Nabi tak pernah menyuruh perbuatan yang tak dibuat Nabi bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masuk neraka nanti kita. Kata Umar bin Khattab, ini maslahat penting untuk umat. Akhirnya lembut hati Umar. Kalau begitu, iyalah kita bukukanlah Al-Quran ini. Tapi siapa yang kita layak? Anak muda ini yang mesti buat. Umar bin Khattab sudah tua. Umar bin Khattab sudah tua. Dan Abu Bakar pun sudah tua. Waktu itu umur Abu Bakar Siddiq 62 tahun. Maka kalau begitu bagaimana? Kalau begitu kita cari anak muda yang cerdas, hafalannya kuat. Siapa dia? Itulah Ubay bin Ka'ab.
Ketua panitia pengumpulan Al-Quran, Ubay bin Ka'ab, dibantu oleh sekretaris Zaid ibn Thabit. Zaid bin Thabit, anak muda. Ketika Nabi meninggal umurnya 20-an tahun. Ubay bin Ka'ab pun anak muda yang hafalan Qur'annya luar biasa, bacaannya hebat. Tapi ada satu lagi, Ubay bin Salul, induknya munafik. Pangkalnya boleh sama, tapi ujungnya luar biasa. Oleh sebab itu, fitnah yang besar luar biasa ini hanya cara Allah ingin menunjukkan kepada umat ini. Ini Ubay bin Ka'ab, ini Ubay bin Salul. Engkau pilih yang mana? Jalan terbentang luas. Fa'alhamaha fujuraha. Ada jalan fujur. Wa taqwa. Ada jalan taqwa. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang memilih jalan ini. Wa qad khaba man dassaha. Celaka orang yang memilih jalan ini. Jangan terpukau. Jangan terpukau dengan titelnya, jangan terpukau dengan hafalan Qur'annya, jangan terpukau dengan embel-embelnya. Kenapa? Karena Nabi sudah peringatkan akan ada orang-orang yang memperhiasi kata-katanya, menghiasi dengan cara pidato, ceramahnya, argumentasinya, dengan cara hujahnya. Tapi sebenarnya mereka hanya akan menjual agama ini untuk apa? Ribahan. Rabaha, ribah, untung. Makanya ada murabahah. Pak, Bapak mau ternak kambing ya? Iya. Punya modal? Enggak. Ini sebentar lagi kan hari raya kurban. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah. 5 bulan kambing besar. Iya. Kasihlah saya modal, Pak. Ini modal. Nanti kalau berhasil kita bagi ya. Iya. Akadnya itu namanya mudharabah. Ada satu lagi akad permodalan namanya murabahah. Murabahah diambil dari kata 3 huruf. Rabaha, rabah, ribah, untung. Maka dalam hadis ini dikatakan ribahan. Mereka mencari keuntungan dengan fatwa-fatwa, pendapat, ayat, dalil-dalil, diobok-obok, dikacau-kacau, dicampur-campur, mix macam-macam. Yang penting dapat keuntungan. Untuk siapa? Li anfusihim. Untuk diri, untuk keluarga, untuk anak, untuk ini, rumah mau berubah, kendaraan mau diganti, ormas mau besar, mau bangun sekretariat, untuk ke depan, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Yashtaruna bi ayatillah, dijual ayat-ayat Allah, dijual fatwa-fatwa agama Allah, samanan qalila, dengan harga yang sedikit. Kalau datang ulama yang lurus, yang istiqamah, memberikan nasihat, kenapa kalian jual agama ini dengan harga yang sedikit? Sampai hati kalian menjual fatwa ulama ini dengan harga sedikit. Sampai hati kalian menjual agama ini dengan harga yang sedikit. Pak Kiai, kalau 500.000 itu sedikit, tapi kalau 500 juta itu tak sedikit Pak Kiai. Makna kata Allah samanan qalila, harga sedikit, bukan 500 juta, bukan 5 miliar. Makna sedikit kalau dibandingkan akhirat beserta isinya. Dunia ini sedikit. Berapapun kau dapat dari jurkam-jurkam pencari dunia itu sedikit, tak ada apa-apanya dengan kenikmatan akhirat. Ambil ujung telunjukmu, kau celupkan ke dalam air. Jangan khawatir, saya akan minumnya nanti. Kau masukkan ujung telunjukmu ke dalam, lalu kemudian kau tengok berapa. Itulah dunia. Itulah dunia. Yang satu tetes itu. Yang satu tetes itulah dunia. Sedangkan akhirat mana? Samudra yang luas. Maka kalau kau dapat, kau cuma dapat setetes itu saja. Untuk membakaimu memusuh muka pun tak bisa. Apa yang kau dapatkan? Cuma setetes. Falyanzur bima yarji'. Celupkan tanganmu ke dalam lautan, fil yammi, dalam laut, samudra. Lalu kemudian kau tarik ke atas, tengoklah. Maka lihatlah yang satu tetes. Falyanzur bima yarji'. Tengok apa yang naik ke atas. Itulah dia. Sementara akhirat sudah kau tinggalkan, azab akan menerimanya. Untuk apa Ustaz ceramahkan ini di depan kami? Ini kan cocoknya Ustaz ceramahkan di depan MUI, di depan Muhammadiyah, di depan NU. Karena banyak jamaah yang bingung. Karena banyak jamaah yang bagaimana zaman ini sekarang Pak Ustaz?
Mudah-mudahan setelah diceritakan ini hilang bingungnya. Oh, sudah disebutkan Nabi ternyata. Kalau sudah diceritakan bingung juga, tak tahu lagi apa yang mau diceritakan lagi. Rib'an li anfusihim. Mereka hanya mencari keuntungan untuk diri mereka, anak mereka, keluarga mereka. Anak mau sekolah S1, S2, S3. Istri mau belikan perhiasan, cincin emas, gelang emas, subang emas, ranting emas, segala macam, gigi emas. Orang tua mau berangkat haji, umur sudah 70 tahun. Kalau disetor sekarang berangkatnya 2030. Kalau sudah 70 sekarang 85 baru berangkat. Apa lagi? Jadi gimana? ONH plus. ONH plus berapa? Paling murah 100 juta. Duit dari mana? Paksalah dijual agama ini demi untuk mendapatkan ini. Ustadz Somad, ya. Kebetulan keluarga kami di Jakarta, Ustadz. Alhamdulillah. Mereka ini pembimbing jamaah majelis taklim ibu-ibu. Mantap. Mudah-mudahan istiqomah. Baru aja berangkat umroh berapa hari kemarin Pak Ustadz. Titip doa ya. Salam untuk Rasulullah. Mudah-mudahan. Iya Pak Ustadz. Tapi mereka berangkat umrohnya dari calon pasangan nomor sekian. Berangkat ramai-ramai. Bayar. Dia tak peduli duit dia banyak. Karena dia dapat dari 9 cacing. Jangan katakan 9 naga. Naga itu besar. Cacing. Cacing tanah sama cacing gilo. Orang Melayu tahu cacing gilo. Inilah yang akan memberikan. Disangkanya. Menangislah dia di depan Ka'bah. Labbaik Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ya Allah, apa yang kau tangiskan? Malaikat sudah membentak dari atas langit. La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat panggilan, kau tak dapat umrah makbulah. Kenapa? Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Mau nangis balik ke hotel. Apa yang ibu tangiskan di pintu tadi? Kakiku dipijak orang hitam. Bukan karena hati yang khusyuk. Orang tak lagi peduli mana halal, mana haram. Hantam kromo, bantai saja, riba sudi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini zaman fitnah. Zaman fitnah ini hanya sedikit saja yang selamat. Kalau bapak ibu selamat sampai hari ini bisa istiqamah, alhamdulillah. Kalau gara-gara ini berkelahi dengan sepupu, berkelahi dengan menantu, berkelahi dengan mertua. Saya Pak Ustadz kalau menengok menantu saya ini entahlah naik setan saya. Jangan sampai naik setan Pak. Banyak-banyak baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Dibelanya terus orang kafir ini. Kenapa bapak tak marah? Takut saya diceraikannya pula anak saya nanti. Jadi tertekan saya nengok dia Pak Ustaz. Doakan saja Pak, mudah-mudahan dapat hidayah. Iyalah. Bertengkar menuar dengan menantu gara-gara ini. Menantu pula mengadu. Saya Pak Ustaz, mertua saya ini asiklah menekan saya di rumah. Kenapa tak kamu lawan? Mau saya lawan, cuma lah hidup saya pun subsidi pula dari dia. Jadi banyak mertua yang tertekan, menantu yang tertekan, berkelahi dengan sepupu, berkelahi dengan saudara, berkelahi dengan ibu kandung. Kenapa? Begitulah dulu yang terjadi pada zaman Nabi sebelum hijrah. Ketika hijrah, berapa banyak yang harus meninggalkan anak istri, meninggalkan cucu, meninggalkan ayah kandung. Abu Bakar Siddiq harus meninggalkan Abu Quhafah. Abu Bakar meninggalkan Abu Quhafah. Abu Quhafah itu siapa? Ayah kandung yang tua renta dalam keadaan buta, tapi tetap membela orang kafir. Ditinggalkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa maknanya? Zaman ini zaman penyaringan. Liyamizallahul khabith. Allah ingin menyaring antara yang khabith, khabasa, khabith, khaba'is. Makanya kita sebelum masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Allah ingin menyaring mana yang khabith. Liyamizallahul khabitha minat tayyib. Yang kotor khabith, yang baik tayyib. Tayyib artinya baik. Orang kita dirobahnya. Tayyib sekarang artinya tak pulang-pulang. Liyamizal khabitha minat tayyib. Mana yang khabith, najis, kotor, jelek, tak bagus, tak layak masuk surga. Minat tayyib, yang baik. Nanti di akhirat baru wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wamtazul, kalian akan nampak nanti mana yang baik, mana yang buruk.
Sekarang difitnah orang, tak apa-apa. Tapi sampai masanya nanti kita akan melewati. Hadis ini ditutup Nabi SAW dengan kalimat di ujung. Apa kata Nabi SAW? Dipatri dengan kalimat ini. Mereka yang mencari keuntungan ribhan li anfusihim, keuntungan materi untuk keluarga, untuk istri, untuk anak, untuk rumah, untuk kendaraan, untuk partai, untuk ormas. La arbahallahu tijaratahum. La, tidak akan arbahallah, tak akan mendatangkan keuntungan tijaratahum, perniagaan mereka, perdagangan mereka, bisnis agama mereka, menjual fatwa, menjual ayat, menjual hadis untuk orang kafir ini. La arbahallahu tijaratahum. Allah tidak akan memberikan keuntungan sedikit pun dari perniagaan itu. Makanya apa kata pesan Kiai Haji Hashim Muzadi beberapa saat sebelum wafat dalam ceramahnya yang monumental? Apa kata dia? Carilah rezeki yang halal. Dulu orang-orang di kampung itu enggak berilmu. Ilmunya cuma sedikit. Salat subuh berjamaah di masjid, selesai salat subuh pergi ke sawah bawa sapi, bawa kerbau, membajak sawah. Habis itu selesai jam 11 pulang. Atau kalau enggak pulang, dia pergi membersihkan tangannya dari lumpur-lumpur yang tak najis. Habis itu dia pakai kain sarung, dia pakai pecinya walaupun tak lurus. Dia sholat Allah di pondoknya, di gubuknya. Istrinya datang membawakan nasi. Mas, iki segone wis pirang-pirang dino makannya mas. Allahu Akbar. Dia sholat, tapi bersih. Selesai sholat, tangannya yang lisut kena lumpur itu berdoa, Rabbi habli minas solihin. Lahir anak-anak yang soleh. Doktor anaknya, Kiai Haji anaknya. Jadi orang soleh, hebat. Kenapa? Doa orang yang bersih makannya. Tapi hasil dari duit Arab ini, duit menjual fatwa ayat Allah ini, hebat. Profesor doktor, apa yang terjadi dengan anak-anaknya? Pecandu narkoba. Anak Pak Anu gimana sekarang? Alhamdulillah 2 Pak Ustaz. Tapi katanya 5, tinggal 2 aja lagi. Kok tinggal 2? 1 setan, 1 hantu. Tak terbuka hati itu untuk yang baik. Kenapa? Disuapkan makan haram. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, disuapkan makanan haram. Bini makan haram, anak makan haram, cucu makan haram. Maka tidak akan mendatangkan kebaikan. Dimakan yang haram menjadi darah daging. Darah akan naik ke jantung, disemprotkan masuk ke otak. Maka pikirannya pun akan haram. Heran saya Pak Ustaz, kenapa nih sudah saya masukkan ke pondok pesantren, lari. Masukkan pondok ngapal Quran, lari. Masukkan. Sekarang di mana? Enggak sekolah sama sekali. Kenapa ini? Karena kau kasih dia makan haram. Apa yang kau cari di dalam dunia yang singkat ini? Dicari 40. Dicari 50. Cari 60. Habis itu batuk, mati. Tak sempat sakit. Orang dulu masih sempat sakit. Datuk saya masih sempat sakit. Nenek saya masih sempat sakit. Orang sekarang tak sempat sakit. Minum batuk, mati kontan. Minum kopi. Kopi apa? Kopi Mirna. Tak sempat lagi sakit. Tak sempat lagi kawan membisikkan ke telinga. Kalau zaman dulu masih sempat orang sakit. Sakit adalah rahmat. Cara Allah menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. La yusibul mu'min min nasabin wala saqamin wala hammin wala syaukin yastakuha. Engkau ditimpa penyakit, gundah gulana, susah hati, sampai duri menusuk tapak kakimu, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atuh. Itu hanyalah cara Allah ingin membersihkan engkau segala dosa-dosa. Husnuzan kepada Allah. Hatta yamshi alal ardi, sampai hamba itu berjalan di atas muka bumi. Maka kanat alaihi khati'ah, tak ada dosa. Berjalan dia di atas muka bumi, tak ada dosanya. Kenapa? Sudah diampunkan Allah. Ketika dia mati menghadap Allah, tertunduk dia mengingat dosa-dosanya di masa yang lalu. Ilahi lastulil firdausi ahla
Aku tak sanggup masuk surga ni ya Allah. Wala aqwa 'ala naril jahimi. Tapi aku pun tak sanggup masuk neraka. Mau masuk surga amalku tak ada. Mau masuk neraka aku tak kuat. Zunubi mislu a'dadir rimali. Dosaku sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai. Fa innaka ghafirudz dzambil 'azimi. Apa kata Allah? Dosamu sudah habis. Kenapa dosaku habis? Karena kau sabar menerima sakit sebelum kematianmu. Kau bersih sebersih-bersih. Derajatmu tinggi ke atas. Kenapa aku bisa naik ke atas? Padahal rasanya amalku tak sampai. Amalmu tak cukup, salatmu tak cukup, puasamu tak cukup, zakatmu tak cukup, umrahmu tak cukup. Tapi ada yang mencukupkannya sehingga kau naik ke atas dalam surga Jannatul Firdaus. Apa yang mencukupkannya? Innama yuwaffas sabirun. Kau sabar. Ajrahum bighairi hisab. Sabarmu menerima ujianku membuat amalmu cukup sehingga kau bisa sama dengan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah, Zubair, Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Jangan sangka orang sakit itu adalah murka Allah. Tidak. Allah sedang menurunkan rahmat untuk dia. Tapi si mukmin yang katanya beriman, yang katanya berilmu, yang katanya tokoh masyarakat, yang katanya punya ormas, yang katanya punya partai, yang katanya hebat kaya raya ini tak sempat sakit. Mana dia? Begitu nabrak tiang listrik mati kontak. Ustaz nyindir yang nabrak tiang listrik ya enggak. Kalau cerita nyindir saya pun bolak-balik nabrak tiang listrik. Sampai sekarang tiangnya belum diganti lagi situ. Di mana tuh Pak? Tak usah kita sebutkan. Apa maknanya? Tak sempat lagi sakit, tak sempat lagi dapat naik derajat gara-gara sakit, tak sempat lagi hilang dosa gara-gara sakit. Kenapa? Murka Allah begitu. Ustaz, kata Ustaz dia ini ulama usyu, menjual fatwa untuk kafir, untuk maslahat kepentingan sesaat. Kenapa umurnya panjang? Kenapa badannya sehat? Kenapa kekuasaannya tetap tinggi? Kenapa ceramahnya tetap mantap? Kenapa ingatannya kuat? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami mainkan mereka dengan istidraj min haitsu la ya'lamun. Mereka tidak sadar. Istidraj. Umli lahum. Kuulur. Kubuat hafalannya kuat. Dibacanya ayat, nampaknya ayat di mata itu. Mengingat hadis, hebat usul fikih, hebat fikih, mantap. Terpukau orang mendengarnya. Orang sangka itu adalah nikmat. Padahal dia sedang dimainkan dalam laknat bernama istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Aku mainkan mereka dengan istidraj. Wa umli lahum. Aku ulur. Aku tutupi aibnya di dunia. Aku tampakkan dia baik, soleh. Sehingga orang salah sangka. Inna kaidi matin. Tipu dayaku amat sangat kuat. Tipu dayaku amat sangat kuat. Berapa banyak orang yang ditipu dengan tipu yang luar biasa. Wa makaru. Mereka berbuat makar. Wa makar Allah. Allah balas dengan makar. Wallahu khairul makirin. Allah paling pandai membuat makar, tipu daya. Tapi dia juga sadar. Kenapa? Karena memang azab itu sebentar lagi. Innallaha la yumli lizalim. Allah sengaja mengulur pada orang yang zalim itu. Mempermainkan umat, mempermainkan agama, mempermainkan fatwa, mempermainkan ayat. Innallaha la yumli, diulur Allah, diulur. Hatta idza akhadahu, sampai masanya nanti Allah menghukum. Lam yuflithu, tak disisakannya walau sedikit pun. Berapa contoh yang memain-mainkan ayat. Innalladzina amanu, orang yang beriman, walladzina hadu, orang Yahudi, wan nasara, orang Nasrani, wassabiin, orang yang menyembah bintang. Man amana, karena mereka beriman, wa amila salihan, beramal saleh, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dipelintir ayat ini. Yahudi benar, Nasrani benar, penyembah pokok kayu benar. Yang penting orangnya baik, yang penting orangnya sopan. Masalah akidahmu tidak perlu ditanya. Yang penting gak ganggu orang, yang penting gak ngerusak orang. Maka dia akan masuk surga semuanya. Sebelum kematiannya Allah tunjukkan kuasa. Ente katakan semua agama benar? Ya. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Anak kandung menikah dengan Yahudi dari Rusia.
Langkah rezeki, pertemuan maut di tangan Allah. Dipertemukan Allah anaknya dengan Yahudi itu. Nikah dengan Yahudi. Meleleh juga air mata itu. Kata Ketua Dewan Dakwah Indonesia. Saya melihat sendiri, kata Ketua Dewan Dakwah, tokoh besar kita itu, yang dulu selalu mengatakan ceramah di mana-mana, semua agama benar, semua agama benar. Ketika anaknya menikah dengan Yahudi, meleleh juga air matanya. Apa mau dikata? Rupanya cakap itu hanya untuk orang. Anak kalian nikah dengan Yahudi tak apa-apa, tapi kalau anaknya menangis juga, apa mau dikata? Allah menunjukkan kuasa di akhir hayat dalam keadaan entah husnul khotimah, entah su'ul khotimah. Nahnu nahkumu bizawahir. Kita melihat hanya zahirnya. Wallahu yatawalla sarair. Allah yang tahu batinnya, ruhnya. Tapi yang jelas, sebelum mati, bibit-bibit azab itu sudah ditampakkan Allah. Pak Ustaz, andai itu azab, andai itu musibah, andai itu azab, andai itu malapetaka, apakah di dunia dapat, nanti di akhirat sudah bersih dia? Yang jelas di dunia dapat, di akhirat akan dapat lagi. Loh, Allah tak adil. Masa di dunia dapat, di akhirat dapat lagi? Di dunia dia dapat, di akhirat akan dapat lagi. Lalu yang di dunia itu apa? Itu DP-nya saja. Nanti cash-nya akan diterima lagi di akhirat. Kenapa? Karena dosa jariah tetap mengalir. Buku-buku yang sudah ditulis, dicetak, buku-buku yang sudah banyak beredar, dibaca anak-anak muda, dia tak pernah tobat dalam bukunya, maka dibaca orang menjadi dosa jariah yang tak akan pernah putus. Madamatis samawati wal ard, selama langit di atas, selama bumi di bawah, selama buku itu dibaca orang. Liberal, sekuler akan terinspirasi dari buku itu. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang mengajarkan yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha, orang lain yang mengamalkannya mengalir pahalanya. Min ba'dihi, setelah dia mati, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, pahalanya tak berkurang walau sedikit pun. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang mengajarkan yang buruk, yang jelek, yang jahat, yang kotor, falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang lain yang melakukannya. Terus berganti zaman, berganti terus, maka dia sedang menuai dosa. Setiap hari mendapatkan tetesan dosa jariah. Sampai kapan? Min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un, dosa mereka tak berkurang, mereka dapat 100, dia pun dapat 100, mengalir terus. Maka kita berpikirlah untuk berbuat yang baik-baik. Adapun mereka yang sudah memakai topeng-topeng agama untuk merusak agama Allah ini, kita jaga dengan pengajian yang tetap istiqomah. Datang ke majelis tafsir Al-Ma'rifah, datang ke kajian Anda bertanya, mufti menjawab di Ar-Rahman, datang kajian penyakit-penyakit hati bersama Dr. Saidul Amin, kajian fatwa bersama Dr. Mawardi Muhammad Saleh, kajian tafsir bersama Dr. Mustafa Umar. Jaga istiqomah, bawa anak istri, keluarga, sahabat. Kita ciptakan komunitas yang baik. Kam min fi'atin qalilatin, betapa banyak kelompok yang sedikit, ghalabat fi'atan katsiratan, akan mengalahkan, bisa membuat seperti air bah yang besar, sehingga hanyutlah semua kotoran-kotoran sampah-sampah itu. Kenapa? Karena semua berawal dari kecil. Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna, Profesor Doktor Kiai Haji dari Al-Azharkah dia? Bukan. Dia hanya seorang guru kaligrafi di kampung di Mesir. Dengan semangat dakwahnya, dia cari tukang cukur, duduk di warung kopi, membangkitkan keresahan umat. Hari ini kalau ada dakwah yang membangkitkan keresahan, kenapa kita tak bersatu? Kenapa ekonomi kita tak maju? Kenapa kita masih beli di tempat orang kafir? Kenapa kita masih makan tempat orang kafir? Kenapa kita masih mendukung? Ada kegelisahan. Selesai ngaji dia gelisah. Setelah saya ngaji gelisah saya dengan keadaan. Alhamdulillah. Yang parahnya adalah kita merasa adem, ayam, tentram, tenang. Bapak Ibu, apa yang terjadi ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Maka tenang sajalah. Kita terima saja apa adanya. Pejamkan mata, banyak-banyak berzikir. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kalau anak kita dilarikan orang, sabar aja. Astagfirullah. Kalau bini kita dilarikan orang, biarkan aja. Tarik nafas panjang. Ya Allah, ya Allah,
Kalau agama kita diinjak-injak orang, jangan pikirkan Allah Maha Besar untuk menolong agamanya. Agama ini tak perlu ditolong. Ngapain kita tolong-tolong agama ini? Seolah-olah dia tak mampu menolong. Al-Aziz, Al-Jabbar. Biarkan agama ini pijak-pijak orang. Yang penting kita tenang. Ustaz setan itu. Tak betul. Intan surullah. Kalau kau tolong agama Allah ini, yang surkum, dia akan menolong. Bisabis aqdamakum. Ulama-ulama di penjara. Sahabat saya naik. Saya menengok juga, tapi tak ketemu dengan penjaga itu. Sahabat saya naik ke Qal'ah. Qal'ah artinya tembok. Tembok yang dibangun oleh Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha membangun tembok. Masjid yang indah di Mesir. Tapi pada masa rezim kekuasaan Gamal Abdul Nasir, disitulah tokoh-tokoh pejuang Islam di penjaranya. Siapa yang melawan dia penjara? Disediakan anjing herder yang lapar di situ. Lalu ulama-ulama itu dicambuk, berdarah-darah, darah bau amis. Anjing herder lapar mencium bau darah. Dimasukkan ulama ke dalam penjara. Anjing herder mau makanan enak, ini deh. Ini daging ulama enak nih, tak ada barang haram di dalam. Makan. Datang anjing herder itu menjilat darah ulama sampai bersih sebersih-bersihnya. Dan penjaga itu menengok dengan matanya. Saya dulu pemabuk, pezina, benci dengan ulama. Saya tak percaya Tuhan. Mata saya melihat anjing yang lapar itu menjilat luka ulama itu dan bersimpuh di hadapan ulama. Itulah yang membuat saya tobat. Dan di akhir usianya menjadi penjaga masjid, bercerita kepada salah seorang sahabat yang berkunjung ke Qal'ah, tembok benteng Muhammad Ali Pasha. Allah mau menunjukkan, kata kalian mukjizat tak ada, mukjizat masih ada. Anjing pun masih bisa membedakan mana ulama, mana perampok, mana penjahat. Tapi hari ini ada manusia yang katanya sudah lulus fit and proper test, tak bisa membedakan mana ulama, mana perampok. Tak tahu dia mana yang mesti ditangkap, mana yang mesti dilepaskan. Makin panjang ceramah ini, makin banyak orang marah, dan makin jauh kita dari waktu sholat isyraq. Sudah masuk jam 6.30. Mari kita laksanakan sholat isyraq 2 rakaat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.